Selamat pagi buat sahabat-sahabat dimana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Saya selalu mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah memberikan atensi kepada setiap konten yang saya buat, ya teman-teman ya. Dan semoga konten ini bermanfaat buat kita. Dan kita sudah sepakat bahwasanya kita teruslah menyalakan api kebenaran. Baik, pagi ini saya akan merilis satu konten yang mana di prolog saya akan ucapkan teman-teman, atau saya akan beritahukan seseorang pemimpin ya, pada waktu dia berkuasa semua orang akan menghormatinya, bahkan jalannya pasti akan diikuti kata-katanya, dan sedikit dia tertawa orang sudah tertawa jauh lebih banyak. Namun dikala dia tidak sadar dia sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, baik terhadap dirinya, keluarganya, dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa berbohong di depan manusia, tapi kita tidak bisa mengelak dari kebohongan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dan kita sudah diajarkan oleh orang tua untuk tidak berbohong dan tidak melakukan sesuatu yang mengecewakan orang, atau katakanlah seringlah bersedekah. Seorang pemimpin yang tadinya dianggap dan diuluk-ulukan, tapi karena kesalahan-kesalahannya dia sepele, seakan-akan kuasa yang lebih berkuasa. Artinya seakan-akan kekuatan dia jauh lebih kuat dari kekuatan Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya Yang Maha Kuasa tidak akan memberikan peluang kepada dia, dan akibatnya semua apa yang dilakukannya yang menurutnya baik, tapi karena dia melakukan kesalahan tapi tidak mengakui, Tuhan punya cara untuk mengubah pola dan pikirannya. Teman-teman, di prolog ini nanti akan saya kaitkan dengan video yang akan saya tampilkan. Biarlah tangan Tuhan yang berbicara, agar orang-orang yang membodohi dan memberikan kebohongan yang selama ini tersusun rapi terbongkar melalui hati dan pikirannya. Sebentar videonya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Lihat video tadi ya, pasti sudah tahu. Ya, jadi seperti yang saya katakan di prolog teman-teman ya, sesuai dengan kepercayaan kita ya. Apabila kita memang melakukan pembohongan, tapi kita tidak mau mengakui pembohongan itu memang benar adanya, malah kita bertahan dengan kekuatan kita karena superpower kita, tapi Yang Maha Kuasa tidak mengizinkan. Bayangkan pada saat itu ya, mungkin misa ya, tentang paus ya, paus yang mungkin akan dikebumikan dan seluruh pemimpin dunia berkumpul di Vatikan atau Italia.
Ya, sudahlah teman-teman. Foto tadi atau video tadi yang mengartikan, yang mengomentari dan memberikan statement buat kita semua. Tapi lagi-lagi ya, lagi-lagi teman-teman, seorang dokter Tipa, salah satu orang yang dituduhkan, orang yang sudah dilaporkan dari 4 orang, masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Kalau Richmond Sianipar beserta Dr. Roy, beda ya. Kalau Dr. Richmond ini memang sudah diakuinya, berbicara dia itu sembarangan, tapi dia punya intelektual dan inteligensi sesuai dengan keyakinan teknologi yang dimilikinya. Dr. Roy ini sedikit bercanda, juga pintar dan berinteligensi, dan menyampaikan paparan-paparan, kadang dia menyelenong untuk bisa menjadi bahan tawa. Dan Dokter Tipa dengan ketulusan, ya namanya perempuan ya, berbeda dengan laki-laki. Dia menyampaikan sesuatu kepada kita melalui bidangnya. Mungkin seorang dokter sudah mempelajari psikologi ya, psikologi jiwa maupun psikologi keadaan kita, gestur tubuh, wajah, bibir, mata, dan sebagainya. Untuk itu, coba kita dengar apa yang dikatakan oleh Dokter Tipa agar kita jauh lebih paham. Itu membutuhkan IQ yang tinggi. Saya tidak melihat Pak Jokowi punya itu. Bagaimana body language, bagaimana cara bicara, bagaimana gesture, bagaimana body face language-nya itu. Beliau itu dalam fase depresi yang sangat kronis. Sebenarnya itu dokter masih tetap membicarakan dia seperti tadi gitu. Sementara dokter berada dalam bidikan lah. Saya udah ngeri aja tuh nanti akan terjadi sebuah fase purge. Purge itu masa dimana orang bunuh-bunuhan itu biasa banget gitu loh. Iya. Itu ngeri banget, tapi itu kayaknya bakal terjadi tidak lama lagi tuh. Sebenarnya Presiden Prabowo itu sedang menunggu momentum yang tepat aja untuk memeretelin sisa-sisa kekuatan dari Jokowi. Nah, benar kan teman-teman? Memang orangnya lembut-lembut, tapi hati-hati. Sebagai seorang penembak di atas kuda, dia punya sesuatu talenta yang berbeda dari antara yang lain. Dari keempat ini ya. Kalau yang ketiga ini laki-laki ini, ya namanya laki-laki ya, kepingin wow. Tapi Dokter Tipa lemah lembut, tapi dia punya senjata mutakhir yang tinggal tombol meledak. Terima kasih Dokter Tipa, di mana statement Dokter Tipa menggugah hati kami yang selama ini kami nggak pernah mendengar kata-kata dari seorang dokter. Namun teman-teman, di penghujung konten ini masih ada lagi lanjutannya. Dokter Tipa beraksi. Sebentar. Sahabat Dokter Tipa dimanapun Anda berada, ada yang ketar-ketir hingga harus mendatangkan kawanan preman. Ada yang panik hingga harus dikelilingi sebarisan pengacara bayaran. Ada yang sulit makan dan tidur hingga harus terbang bolak-balik Jakarta, Solo, Jakarta untuk bertemu dengan siapapun yang bisa menenangkan hatinya. Apa yang dirasakan itu saya beri nama panik, amankan warisan kekuasaan, bungkam, redam perlawanan. Kajian ini saya buat dengan struktur strategis, filosofis, dan politis. Sebuah kajian tentang dinamika pasca kekuasaan dan represi terhadap nalar kritis. Warisan kekuasaan itu adalah kumpulan narasi, kebijakan, dan simbol-simbol yang membentuk citra seorang pemimpin dalam sejarah politik suatu bangsa. Dalam konteks penguasa rezim lama, ini mencakup proyek-proyek infrastruktur yang meliputi KNP, WUSH, dan macam-macam yang lain. Legitimasi elektoral termasuk ijazah dan serangkaian dokumen penyertanya yang diserahkan kepada KPU, kebijakan kesehatan global, relasi internasional dengan elit global, dan macam-macam yang lain. Lalu apa yang dia lakukan saat ini adalah sebuah strategi untuk mengamankan semua warisan tersebut. Bagaimana dengan pengamanan terhadap kebijakan naratif? Dia mengontrol media, framing sejarah, dan simbolik kepemimpinan. Dia akan melakukan penyingkiran simbol disonansi. Tokoh-tokoh yang mengganggu simfoni kekuasaan akan disingkirkan lewat kriminalisasi. Seperti yang terjadi pada saya saat ini, pada Dr. Roy Suryo, Dr. Richmond Sianipar, Pak Rizal Fadila, dan para akademisi dan aktivis yang dilakukan saat ini. Kriminalisasi adalah teknik legitimasi terbalik.
bukan membungkam dengan kekerasan fisik, tapi lewat hukuman legal dan sosial, agar publik berpikir mereka adalah penjahat ide. Dari sisi kerangka filosofisnya, ini adalah logos menuju tiranos, dari pengetahuan menuju kepada sebuah era tirani, peralihan dari rasionalitas menuju ke represi. Demokrasi sejatinya berdiri atas logos atau pengetahuan atau nalar. Ketika logos dikriminalisasi, maka yang tersisa adalah tiranos, kekuasaan otoriter yang menyamar. Rezim anti pengetahuan, rezim anti logos akan melihat Dr. Tifa yang membawa nalar biologi spiritual, Dr. Ismon yang membawa nalar digital forensik, Pak Rizal Fadila yang membawa nalar hukum, Dr. Roy Suryo yang membawa nalar publik dan simbolik. Akan mereka lihat sebagai ancaman yang perlu untuk diserang karena mereka harus dibungkam oleh keseluruhan fondasi rasionalitas yang akan mereka pertahankan. Jadi, pada dasarnya yang sedang coba dipertahankan oleh penguasa lama adalah kekuasaan walau tanpa kursi. Meski tidak lagi menjabat, dia tetap butuh pengaruh. Warisan adalah alat transaksi dan perlindungan pasca kekuasaan untuk menjaga agar dia tetap berkuasa dan terlindung. Tokoh-tokoh kritis adalah ancaman langsung terhadap harga warisan itu. Jadi, Indonesia saat ini sedang menuju titik kritis antara bangkit sebagai bangsa bernalar atau jatuh berdebam sebagai negara simbol tanpa isi. Analisis yang saya lakukan secara jauh lebih mendalam adalah bahwa apa yang terjadi, orkestrasi yang saat ini terjadi adalah bentuk kepanikan rezim lama untuk mempertahankan warisan kekuasaannya. Jadi narasi kriminalisasi itu adalah refleksi kepanikan sistemik. Siapa yang panik? Ya, yang tidak terjaga narasi-narasi warisan kekuasaannya. Jadi kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh kritis seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, Rosmond Sianipar, Rizal Fadila, ini bukanlah soal hukum semata, melainkan gejala puncak dari sebuah sistem yang mengalami shock eksistensial. Ini adalah sebuah fase ketika kekuasaan bukan lagi dijalankan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk mengamankan warisan, mensterilkan kritik, dan mengendalikan narasi. Rezim lama dalam fase ini sudah tidak percaya lagi pada daya tarik legitimasi. Ia bertumbuh pada kontrol, sensor, dan represi naratif. Semua bentuk pertanyaan atas keabsahan kekuasaan dianggap ancaman terhadap stabilitas ilusi. Warisan kekuasaan pada dasarnya mereka ingin mengamankan warisan kekuasaan pos rezim lama, pos penguasa lama. Apa yang mau mereka pertahankan? Pertama adalah warisan struktural, proyek-proyek jangka panjang, IKN, tambang besar, konsensi sumber daya alam, ya, infrastruktur debt-based, kemudian warisan politik, penanaman loyalis di berbagai lini, dinasti, pada penguasaan atas MA, MK, KPU, kejaksaan, kepolisian, bahkan ormas dan kampus. Panik kemudian muncul ketika elemen-elemen ini ternyata tidak lagi bisa berdiri atas dasar legitimasi moral. Kekuatan publik yang tercerahkan bisa membongkar semua fondasi ini. Karena itu, pada masa transisi antara tahun 2024 sampai 2029, semua suara kritis harus dimatikan. Tujuannya bukan semata-mata mempertahankan kursi lama, tapi menjaga keberlangsungan jaringan kekuasaan yang sudah dibangun dalam satu dekade terakhir, selama 10 tahun terakhir. Bagaimana cara membungkam perlawanan? Yang dilakukan adalah strategi psikopolitik dan media. Mekanisme pembungkaman tidak dilakukan secara frontal militeristik, tetapi dengan strategi psikopolitik. Gunakanlah labelisasi hoax, dia adalah hoax, dia adalah provokator, dia itu radikal. Kemudian dilakukanlah pencemaran nama baik dan sebagainya. Kriminalisasi dilakukan secara selektif. Hanya tokoh-tokoh yang membongkar jantung kekuasaan yang disasar. Amplifikasi narasi pengalian, fokus kemudian digeser. Fokus publik digeser. Ya, ditutupi dengan urusan selebriti, influencer, kawin cerai, ketangkep narkoba, konflik sosial artifisial, dan isu-isu yang
di atas permukaan. Kemudian delegitimasi karakter dilakukan. Tokoh seperti Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Syanipar, Bapak Rizal Fadila tidak dilawan substansinya, tapi diserang pribadinya, dihina, diungkap-ungkap masa lalunya, ya, kesalahan-kesalahan pada dasarnya tidak ada, difitnah, disinformasi, dan sebagainya. Ini adalah strategi klasik pasca kolonial. Bukan membantah isi, tapi memukul sang pemilik suara. Begitulah yang dilakukan. Apa sih yang sebenarnya ditakuti oleh rezim lama itu? Yang ditakuti itu bukan keributannya, bukan demo-demonya, bukan komentar-komentar viralnya. Yang ditakuti adalah rakyat mampu melihat kebenaran. Rakyat tersadarkan, rakyat tercerahkan. Yang ditakuti adalah konvergensi antara intelektual, tokoh agama, aktivis, dan rakyat miskin kota desa. Yang paling ditakutkan oleh rezim lama adalah saat nalar rakyat bangkit dan berkata, kami tak lagi percaya pada omongan Anda, kami tak lagi percaya pada bualan atau kebohongan Anda. Kami akan bangun kejujuran dari bawah. Dan pada dasarnya juga, Indonesia saat ini sedang bergerak dari soft authoritarianism menuju post-democratic authoritarianism. Artinya dari fase otoritarianisme terselubung, sekarang bergerak menuju fase otoritarianisme terbuka. Jadi demokrasi hanyalah kosmetik. Hukum hanyalah untuk mengamankan narasi elit. Media hanyalah memperkuat kebohongan yang dibuat rapi. Kriminalisasi tokoh-tokoh kebenaran adalah sinyal bahwa sistem ini tak lagi punya kemampuan untuk berdialog. Ia hanya tahu bagaimana cara membungkam. Inilah saatnya, inilah momennya, konsolidasi nalar bangsa. Saatnya rakyat, intelektual, pemuda, pemikir lintas bidang untuk bersatu dalam satu gerakan nalar. Membangun pusat narasi alternatif di luar kontrol oligark. Merancang pasca rezim dengan kesadaran kebangsaan baru. Kita tidak hanya butuh ganti pemimpin, kita butuh ganti kesadaran politik. Sebagaimana yang selama ini seringkali saya sampaikan pada berbagai kesempatan, rezim yang takut pada rakyatnya bukanlah rezim yang kuat, tapi rezim zalim yang tahu waktunya sudah habis. Kebangkitan tidak bisa ditahan, kebenaran tidak bisa dibungkam selamanya. Nantikan video berikutnya di channel ini, bantu like, subscribe, dan share sebagai bentuk dukungan Anda terhadap perjuangan Dr. Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran. Luar biasa, tepuk tangan ya, apresiasi buat Dr. Tifa. Tadi saya sudah jelaskan teman-teman kan, dari antara 4 ini, memang Dr. Tifa adalah seorang wanita yang sangat luar biasa. Diam-diam, bukan menghanyutkan, diam-diam, wow, bagai seorang penembak di atas kuda. Siap-siap kalian, ya, apalagi orang yang sedang panik. Karena Dr. Tifa adalah orang yang memang mempunyai cara tersendiri untuk memaparkan bahwasanya kebenaran itu harus kita tegakkan. Dan Dr. Tifa mengajak kita semua warga negara Republik Indonesia bukan menghasut, bukan jadi provokator, sorry teman-teman, ya, bukan menjadi provokator seperti yang dituduhkan pasal 160 KUHP atau KUHP. Dr. Tifa hanya ingin mengetuk hati kita, mengetuk pikiran kita, agar kita sadar selama ini kita sudah dibodohi oleh kebohongan. Oleh siapa? Saya nggak sebutkan namanya, pasti sudah tahu. Buat teman-teman, inilah saya aja baru pertama ini mendengar Dr. Tifa berbicara ya, setelah dilaporkan. Sebelumnya saya juga sudah dengar, tapi istilahnya gimana ya? Kalau ini bahkan dia sudah menulis buku lagi, ya. Jadi kita apresiasi buat teman-teman di penghujung akhir konten ini. Saya hanya bisa mengharap buat teman-teman, mari kita doakan sahabat-sahabat kita yang memperjuangkan tentang kebenaran, bukan provokator, bukan menghasut, bukan menentang undang-undang, tapi bagaimana tirani kegelapan kebohongan ini bisa dibuka. Jangan karena kekuasaan yang menjadi penghalang. Tidak, teman-teman. Kita dilahirkan oleh kekuatan
Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan kita. Kita dilahirkan karena memang kita harus bisa menegakkan keadilan kebenaran. Jangan kita diam. Diam belum tentu artinya setuju, juga tidak setuju. Tapi katakanlah kalau memang itu harus dibongkar. Teman-teman, silakan di like, share, subscribe, dan sebagainya agar konten ini semakin menuju ke 10.000 subscribe. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Dr. Tipa. Salam perjuangan. Hidup rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka.